Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu yang kembali bergabung di webinar kita malam kedua atau materi kedua di periode 18. Alhamdulillah karena pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung bersama di webinar ini walaupun melalui virtual. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, itu Bapak Kurniawan Ilyas. Untuk malam ini akan dibawakan materi dengan judul Perpajakan PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan selaku narasumber kita untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini adalah saya mengangkat materi perpajakan kegiatan membangun sendiri. Materi perpajakan kegiatan membangun sendiri ini sudah saya sajikan beberapa bulan yang lalu sebelum diterapkan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru saat ini. Ini turunan ya, kegiatan membangun sendiri, turunan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, peraturan perpajakan. Ya. Oke, ya, pertama dasar hukumnya dan latar belakang, sistematika PMK-nya, peraturan Menteri Keuangan, tahapan kegiatan membangun sendiri, hitung, potong dan setor, PPN terutang, SSP dan perhitungan. Jadi kita akan membahas terhadap kurang lebih 7 item tentang kegiatan membangun sendiri ini. Nah, ini deretan-deretan ketentuan yang sudah berlaku ya sejak 1 April 2021 ini, di mana deretan barang kemungkinan dan sudah berlaku ya saat ini adalah barang elektronik ya, pulsa, baju, sabun, sepatu, berbagai jenis produk tas, sepeda motor, kendaraan, rumah hunian dan lain-lain. Latar belakang atau dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, peraturan Menteri Keuangan nomor PMK nomor 61 PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Latar belakangnya adalah demi kepastian dan keadilan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang kedua, mendorong peran serta masyarakat dalam hal pembayaran pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Ketiga, memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Yang selanjutnya, latar belakangnya yang paling penting ada dalam konsideran peraturan Menteri Keuangan, yaitu melaksanakan ketentuan pasal 16C dan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN itu sendiri. Nah, ini sistematikanya di pasal 1 ketentuan umum, pasal 2 uang lingkup, pasal 3 perhitungan PPN MS, pasal 4 saat atau tempat PPN
itu terutang atas KMS, pasal 5 kewajiban penyetoran PPN atas KMS, pasal 6 ketentuan pekreditan PPN atas KMS yang telah disetor, pasal 7 pengawasan pemenuhan kewajiban PPN atas KMS, pasal 8 penerbitan NPWP serta jabatan bagi orang pribadi yang melakukan KMS, pasal 9 ketentuan pekreditan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehubungan dengan KMS, pasal 10 ya. Ketentuan peralihan, pasal 11 ketentuan penutup, pencabutan PMK nomor 163 tahun 2012 ya. Itu yang materi saya sebelumnya. Dan pasal 13 ya, contoh kegiatan membangun sendiri secara bertahap atau sekaligus. Jadi ruang lingkup kegiatan membangun sendiri ini ya ada dua ya. Dan ruang lingkupnya bangun baru. Jadi kita kunci adalah bangun baru dan perluasan bangunan lama. Jadi ada dua, bangun baru dan perluasan bangunan lama. Nah, kriteria bangunannya itu ya konstruksi utamanya ya kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenisnya. Dan selanjutnya kriteria bangunannya juga diperuntukkan untuk tempat tinggal, ya, tempat tinggal ataupun tempat kegiatan usaha. Dan yang ketiga dibangun paling sedikit ya, paling sedikit 200 meter persegi. Ya. Jadi itu tentang kriteria. Jadi ruang lingkupnya juga ya akan berkaitan dengan bangun baru atau perluasan bangunan yang lama. Nah, subjek pajaknya ya orang atau badan. Yang termasuk KMS ya adalah ya kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain ya, bagi orang pribadi atau badan, namun PP-nya kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Jadi itu kategori KMS ya. Jadi kalau dibangun oleh pihak kontraktor ya berarti dia bukan kategori KMS ya, KMS karena pemungutan pajaknya atas oleh kontraktor atau penyedia terhadap rumah atau badan usaha ya tentu kewajiban pajak ya, kewajiban pajak melekat kepada kontraktor. Kontraktor lah yang melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai, bukan pada badan atau orang yang melakukan pembangunan ya, kegiatan membangun sendiri. Jadi milestone kegiatan membangun sendiri ini saya bagi ada 3 tahapan. Pertama ya sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu. Artinya apa? Jika dalam membangun bangunan tersebut ya, bangunan tersebut sudah dirancang untuk dalam waktu tertentu ya 1 tahun atau 2 tahun, maka itu dikategorikan sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu. Ada juga yang bertahap gitu. Jadi ada juga yang bertahap, yaitu bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut dan tidak lebih dari 2 tahun gitu. Jadi tidak lebih dari 2 tahun. Itu bertahap. Jadi tahun pertama misalnya membangun lantai pertama, tahun kedua membangun di lantai kedua. Nah, itu harus tergambar tergambar pada dokumen ketika ingin membuat suatu bangunan. Salah satunya misalnya RAB atau gambar kerja maupun gambar tekniknya. Nah, yang ketiga adalah antar tahapan. Dalam hal tenggang waktu ya, antara tahapan lebih dari 2 tahun kegiatan tersebut sebagai KMS yang terpisah. Artinya apa? Kalau sudah lebih dari 2 tahun lagi, meskipun dia bertahap, ya, berarti sudah bagian KMS yang terpisah. Jadi bagaimana hitung, potong, dan setor ya? Jadi hitung, potong, dan setor ini pajak pertambahan nilai dihitung, dipungut, disetor oleh orang, ya, oleh orang atau badan.
Jadi dia menghitung, dia memotong sendiri, sekaligus menyetor ya atas kegiatan membangun sendiri. Nah, besarnya PPN ya, besaran tertentu PPN itu perkalian hasil perkalian 20% kali 11% dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah harga jual, harga beli, harga penggantian, ekspor dan impor dan nilai lainnya. Nah, dasar pengenaan pajak adalah berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan. Ya. Jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan, misal pembangunan gedung ya, atau rumah gedung atau ruko atau semacamnya, ya dasar pengenaan pajaknya itu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayar untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Jadi perhitungannya ya, cukup biaya-biaya yang timbul atas pekerjaan yang bangunan tersebut, maka itu bagian dari dasar pengenaan pajak. Jadi kapan kegiatan membangun sendiri itu sebagai PPN yang terutang ya saat dimulainya. Jadi saat mulainya pembangunan atau dibangunnya bangunan sampai selesai. Yang kedua, tempat PPN terutang itu atas KMS. Ya, tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri di tempat bangunan tersebut didirikan. Misalnya ya ketika orangnya tinggal di Kendari tapi membangun di Konawe Selatan, maka kita membayar di KPP Pratama atau Direktorat Jenderal Pajak di Pratama di wilayah Konawe Selatan. Gitu. Store PPN KMS ya, jadi penyetorannya ini PPN KMS ya, tentu store di kas negara ya. Jadi PPN yang saya sebutkan tadi ya, dia harus di-store di kas negara melalui KPP Pratama setempat. Ya. Jadi ya surat setoran pajak paling lambat 15 bulan berakhirnya masa pajak. Ya, misalnya ketika kita bangun bulan Januari, ya berarti di bulan ke-15 ya paling lama. Ya, bulan ke-15 paling lama kita melakukan setor pajaknya. Ya, PPN yang termasuk SSP ya PPN KMS tabungan tertentu. Nah, KMS ini ya store PPN KMS ini ya, tidak dapat dikreditkan ya, artinya apa? Tidak dapat dicicil tiap bulan itu dibayarkan. Itu pengertian ya, tidak dapat dikreditkan. Harus di store sekaligus karena dia tergolong ya barang kena pajak atau jasa kena pajak itu sendiri. Dapat pula dikreditkan apabila PPN yang tercantum dalam SSP ya PPN KMS itu dokumen tertentu. Jadi dapat pula dikreditkan apabila ada dokumen yang berkaitan dengan pembangunan kegiatan pembangunan sendiri yang menuntut dapat dikreditkan. Nah, bagaimana cara pengisian SSP ya menggunakan nomor wajib pajak orang atau badan ya, Perlu kita ketahui ini ada pengecualian ya. Kenapa PPN ini menjadi sekalipun bukan PKP tapi tetap dikenakan PPN KMS, maka ini ada pengecualian. Jadi bagaimana sebenarnya bagaimana caranya memastikan Direktorat Pajak atau KPP Pratama setempat dalam pembangunan masyarakat ya, gedung bangunan atau rumah membayar PPN KMS. Nah, KPP Pratama berkoordinasi tentang pembangunan
gedung ya di Dinas PTSP, berkoordinasi memastikan bahwa setiap pembangunan rumah ya, setiap pembangunan rumah ya tentu ada perizinannya, itu persetujuan gedung ya, gedung baru gitu, PGB gitu, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ya, setempat. Itu jadi bukan KPP Pratama yang melakukan penagihan, tapi setidak-tidaknya KPP Pratama ketika berkoordinasi dengan Dinas PTSP memastikan bahwa izin-izin dalam membangun dalam bentuk dulu kan IMB, sekarang namanya PGB. Jadi izin-izin yang dikeluarkan itu sudah dipastikan bahwa orang tersebut apa membayar atau tidak di bulan di 15 bulan ya, 15 bulan yang sudah ditentukan. Kalau lebih dari 15 bulan maka KPP Pratama tentu akan memberikan ya, surat ya, tagihan kepada orang atau wajib pajak ya, orang wajib pajak maupun badan. Nah, bagaimana pengisiannya ya? Pengisiannya ya kalau KPP orang pajak ya, kita lihat ini untuk pelayanan pajak orang garing badan terdaftar ya. Jadi pengisian SPP-nya ya, NPWP sekian ya 00. Jadi 30 ya, 30 di belakang ini berarti akan mengisi ya, akan mengisi di mana lokasi pembangunan tersebut ya, nama wajib pajak, ya, nama atau orang NPWP, alamat tempat didirikan bangunan. Ya. Selanjutnya selain yang memiliki NPWP, ada juga orang pribadi yang tidak memiliki NPWP ya. Ketika di urutan ketiga ini misalnya, bagaimana pengisian SSP-nya, surat setoran pajaknya ya, maka tetap sesuai ketentuan yang berlaku bahwa tetap mengisi SSP dengan kode KPP Pratama ya 30 ya. Kalau 3 ini di belakang koma ya, ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi kalau di Kendari ini kan yang saya ketahui 811 kode KPP Pratamanya ya. Di tempat Bapak ketika ingin membangun tentu bisa mengisi berdasarkan kode KPP Pratama di lokasi di mana pembangunan itu berdiri ya. Nama wajib pajak, alamat wajib pajak. Nah, catatan yang saya sebutkan dari awal bahwa kadang ada sebagian yang memahami bahwa PBB ya, pajak bumi bangunan ya sama dengan kegiatan membangun sendiri. Tentu beda ya, tentu beda. Perbedaannya adalah tentu selain di penerapan undang-undangnya ya, di undang-undangnya juga kalau PBB pajak pengenaan pajak atas bumi dan bangunan kan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KMS ini diatur oleh Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini perbedaannya ya. Jadi dasar pengenaan pajak itu setiap tahun berdasarkan NJOP. Sedangkan KMS, kegiatan membangun sendiri, dasar pengenaan pajak KMS ya atas biaya-biaya yang mendirikan suatu bangunan. Ya PBB ya dalam pengertian dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan orang atau pribadi. Tapi kalau KMS ini ya pajak ini perbedaannya adalah siapa yang melakukan pembangunan atas tempat tersebut, khususnya untuk pribadi atau badan ya. Bagaimana KMS dikerjakan kegiatan membangun sendiri dikerjakan oleh kontraktor gitu. Ya tentu status kontraktor, jika status kontraktor merupakan PKP ya, pengusaha kena pajak, maka wajib kontraktor untuk memungut PPN atas nilai kontraknya. Berarti nilai kontraknya itu sudah termasuk juga PPN ya, berdasarkan dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai RAB yang disepakati.
Jika kontraktor merupakan bukan PKP, maka kontraktor tidak wajib memungut, pemilik rumah lah yang menyetor ya. Tapi kalau kontraktor yang memungut, maka tentu dia statusnya harus PKP, pengusaha kena pajak. Ya, ketentuan peralihan ya, penghitungan penyetoran ya, sebelum perhitungan penyetoran pelaporan PP terutang sebelum masa pajak April 2021. Ya, berdasarkan peraturan yang saya sebutkan tadi, peraturan Menteri Keuangan nomor 63, apabila PPN terutang distors sebelum PMK ini berlaku. Jadi bisa kita berlakukan aturan yang lama. Tapi ketika sudah PPN ini berlaku, maka berlakulah di 1 April ya 2022. Ya, bagaimana sih kita menghitung ya, menghitung PPN terutang, kegiatan membangun sendiri. Misalnya pada tanggal 11 Juni 2022, Bapak Kurniawan membangun bangunan sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhannya di atas sebesar di atas ya, 200 meter persegi. Biaya dikeluarkan oleh Bapak Kurniawan dalam upaya membangun tersebut ya, sampai selesai bangunan tersebut ya, nilai pembelian tanahnya misalnya 800 juta ya, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan 478 juta rupiah. Biaya upah mandor dan pekerja bangunan 89 juta rupiah. Nah, berapakah PPN yang saya Pak Kurniawan harus bayar itu terutang atas pembangunan sendiri? Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya nomor 61 tahun 2022, PPN terutang atas KMS adalah 20% kali tarif PPN kali DPP ya. Artinya Pak, tarif PPN itu tetap 11%, tapi harus dikalikan 20% dikali biaya tidak termasuk pembelian tanah. 20% kali 11% ya. Kurang lebih 400 dikali 400 ya, 78 ditambah 89 juta rupiah. Dengan demikian PPN terutang atas Pak Kurniawan adalah 20% kali 11 dikali 567. Jadi PPN terutang atas KMS pembangunan Bapak Kurniawan adalah 12.474.000 rupiah. Demikian yang saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik Pak, terima kasih Pak untuk penyajian materinya untuk malam ini. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi mengenai dengan seputar materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu tentang perpajakan PPN kegiatan membangun sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada pertanyaan dari kolom chat dari beberapa orang Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Joko Arianto. Dari Pak Joko Arianto, langsung saja ya Pak, saya bacakan. Izin bertanya Pak, kapan waktu dan batas waktu penyetoran pajak PPN-nya dan apakah ada dasar hukumnya? Ya, sesuai penjelasan tadi di peraturan Menteri Keuangan ya tahun 2022 tadi, bahwa itu paling lambat 15 bulan ya tahun pajak. Artinya ketika kita membangun misalnya bulan Juni ya berarti kita hitung paling lambat 15 bulan ke depan kita harus membayar ya. Kita harus membayar pajak tersebut KMS. Nah, kalau ada gabungan dengan kontraktor, kita lihat ya kalau apakah kontraktor itu PKP atau non PKP. Prinsipnya sama. Kalau dilakukan oleh kontraktor, ya berarti yang menyetorkan adalah kontraktor. Kalau dilakukan oleh KMS,
pribadi atau badan ya dinyatakan oleh badan itu sendiri. Nah, tadi penjelasan saya sudah jelas tegas bahwa kalau dilakukan kerjanya oleh kontraktor, apalagi PKP, maka ya PKP ya pengusaha kena pajak, maka dia dikenakan yang memungut dan menyetor adalah kontraktor tersebut. Kontraktor tersebut memungut dan menyetor kepada KPP Pratama tersebut. Jadi tinggal mengisi ya di SSP tersebut. Jadi dilihat dari sisi itunya. Kalau dikerjakan sendiri atau badan usaha yang kerja sendiri yang ingin membangun ke tempat usahanya, maka memungutnya, memotongnya dan menyetorkannya oleh wajib pajak KMS orang pribadi maupun badan ya. Jadi memang itu tentang PPN itu sendiri. Jadi sejak 2012 memang penerapan ini sudah ada ya, sudah ada. Ini sekarang dengan turunnya undang-undang Cipta Kerja dengan undang-undang perpajakan itu sendiri yang terbaru, maka ketika kita membangun suatu bangunan rumah untuk pribadi atau untuk usahanya kita lalai untuk membayar PPN atas itu, sementara pada saat pembangunan itu kita ada namanya PGB, maka siap-siap kita disampaikan surat tagihan dari KPP Pratama atau Direktorat Jenderal Pajak di wilayah setempat, karena Direktorat Jenderal Pajak ataupun KPP Pratama setempat sudah memperoleh data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ya, karena Bapak Ibu ketika membangun itu betul perizinannya dari Dirna PTSP, namun ketika pajaknya itu sendiri maka dilakukan oleh KPP Pratama ya, untuk melakukan penagihan. Demikian, Aziza. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu untuk pertanyaan Pak Joko mengenai dengan waktu batas penyetoran pajak itu paling lambat 15 bulan setelah pembangunan harus dilakukan pembayaran Pak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke pertanyaan Ibu Nurjana. Izin bertanya Pak, jika pembangunan rumah pribadi dilakukan secara bertahap, lebih dari 1 tahun fungsional bangunan 5 tahun ke depan, bagaimana cara pembayaran pajak? Mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Ya, pembayaran pajak itu kan dihitung ya berdasarkan biaya yang timbul dalam pajak itu sendiri ya, dalam pajak itu sendiri. Misalnya dalam RHB, dalam nama tekniknya dia sudah disebutkan berapa biaya pembangunannya. Nah, dengan perhitungan yang saya sebutkan tadi, 20% kali 11 kali DPP itu sendiri, maka itu pengenaan pajak terhadap bangunan tersebut. Ya. Itu jadi kalau dia bertahap paling lama 2 tahun ya, 2 tahun itu sendiri. Demikian, Aziza. Oh ya, baik Pak. Ya, semoga membantu ya Ibu Nurjana mengenai dengan pembangunan rumah pribadi, ya, bangunan pribadi maksudnya. Baik Pak, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan, ya, kita kembali ke pertanyaan Pak Joko. Bagaimana jika KMS dilakukan gabungan antara KMS dengan pihak kontraktor? Siapa yang berkewajiban membayar PPN-nya? Ya, pembayaran PPN itu kan kewajiban oleh oleh orang pribadi atau badan yang dibangun ya oleh kontraktor. Nah, dalam kesepakatan membangun itu harus dimuat perhitungan tentang pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri.
kontraktor yang menyetorkan, ya, kontraktor juga yang memungut atau memotong atas kesepakatan dalam RAB atau dalam gambar yang sudah disepakati gitu untuk dikerjakan. Jadi store-nya itu adalah kontraktor. Kontraktor ini syaratnya bisa menyetor ke KPP Pratama atau Direktorat Jenderal Pajak adalah kontraktor yang statusnya KKP ya, apa PKP ya, PKP pengusaha kena pajak itu sendiri. Jadi dari dasar itu maka kontraktor lah yang mengisi SSP untuk disampaikan di Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Itu syarat dari kontraktor itu sendiri. Kalau dia posisinya PKP, posisinya PKP. Ya, baik Pak, cukup Pak. Ya, baik itu Pak Joko mengenai dengan pertanyaannya bagaimana jika KMS dilakukan gabungan antara KMS dengan pajak kontraktor, siapa yang berkewajiban membayar PPN-nya. Jadi untuk pembayaran PPN itu adalah kewajiban bagi orang pribadi atau suatu badan yang dibangun oleh kontraktor, dan selain itu juga kontraktor yang dapat mengisi SSP yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Ana Sofi. Kalau pembangunan gedung dilakukan secara swakelola oleh lembaga kemasyarakatan bagaimana Pak? Ya, yang saya sebutkan tadi ya, kalau pembangunan gedung ini kan berarti kan khusus untuk rumah sendiri ya. Jadi apakah gedung itu untuk rumah sendiri ataupun untuk orang lain, mungkin pertanyaan dipertegas ya. Tapi kalau untuk rumah sendiri ya, untuk rumah sendiri diswakelolakan ya. Swakelola itu kan dikerjakan juga diri sendiri, kita minta bantuan dari pihak lain untuk gotong royong, tetap membayar upah, maka tetap kategori KMS ya. Kalau dengan lembaga masyarakat, nah lembaga masyarakat ini apakah dia PKP atau bukan PKP? Nah, kalau dia bukan PKP ya tetap hitung potong pungut dan store adalah KMS ya, KMS orang pribadi atau badan itu sendiri gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk Ana Sofi itu tadi sudah digambarkan jika pembangunan rumah sendiri ataupun itu pembangunan lembaga masyarakat. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Ibu Emma Dewi Nasution. Ya. Izin bertanya Pak, jika saya PKP perusahaan dagang membangun sendiri, beli barang 200.000, PPN 20.000, terus untuk dasar menghitung PPN KMS-nya biaya yang saya ambil 200.000 ya Pak. Harga exclude PPN-nya Pak. Ya, jadi saya ulang lagi kembali ya. Jadi begini Bu, jadi perhitungan menurut PMK nomor 1 tahun 2022 ini, ya, ketentuannya kan 20%. Tarif PPN untuk semua kegiatan itu 11%. Berlaku sejak 1 April. Dan biaya, biaya seperti biaya tadi pembelian, ya maka
20% dikali 11% ya dikali ya misalnya tadi 200.000, itulah nilai ya, nilai dari pajak terutang atas nama ibu tersebut. Jadi itulah yang di-store ke ya bank referensi dan SSP-nya disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak atau KPP Pratama, di mana ibu situ membangun rumah ya, membangun bangunan tersebut. Itu dasar perhitungannya. Jadi perkalian tetap 20% itu baku dan dikalikan tetap dengan PPN, dikali dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajak Bu perlu direkam kembali bahwa dasar pengenaan pajak itu ya pembeliannya, penggantiannya, penjualannya ya, itu termasuk dari DPP. Sehingga PPN terutang ini atas kegiatan membangun sendiri ya tadi 20% kali tarif PPN dikali DPP ya. DPP. Itu perhitungan yang menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 ya tahun 2022. Demikian Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin selanjutnya Pak, ini ada sedikit tanggapan kembali dari Ibu Emma. Maksudnya PPN-nya Pak, mohon maaf Pak, maksudnya PPN-nya nggak saya masukkan dalam hitungan biaya PMS-nya. Mohon maaf, biaya KMS-nya. PPN-nya saya kreditkan di hitungan PPN bulan saya ya Pak? Iya, bisa dihitung. Jadi ada dua, tadi kan bisa dikreditkan dan tidak bisa dikreditkan. Kalau bisa dikreditkan, berarti ada dokumen tertentu yang memenuhi syarat untuk bisa dikreditkan. Gitu. Kalau tidak bisa dikreditkan, ya berarti harus dibayar sekaligus ya, tidak ada dibayarkan bulanannya ya, bulanannya. Karena kalau dikreditkan itu di bulan tiap bulan dibayarkan atas KMS-nya itu sendiri ya. Jadi memang salah dokumen yang dimaksud dengan Undang-Undang PPN ini ya di Peraturan Menteri Keuangan ini yang apakah dokumen tersebut tidak ada penjelasannya apakah yang dokumen tersebut yang harus kategori atau kriteria yang dapat dikreditkan. Tapi kalau untuk tidak dapat dikreditkan, ya tidak dapat dikreditkan, berarti tidak bisa dicicil, harus dilakukan pembayaran sekaligus itu sendiri. Demikian Bu. Kalau PPN bulanannya, ya PPN bulanannya berarti kita harus lihat, ya, berarti itu dapat dikreditkan. Nah, perlu dokumen, ya dokumen tertentu yang dimaksud di BMK ini, sehingga dia masih kategori ya pajak masukan yang dapat dikreditkan. Demikian Bu. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Bagaimana Ibu Emma Dewi Nasution? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semoga membantu ya Ibu Emma dengan penjelasan narasumber kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, silakan masih ada waktu untuk bertanya pada narasumber atau bisa juga melakukan diskusi dengan narasumber kita mengenai dengan materi malam ini. Karena tadi sudah ada beberapa poin-poin atau judul-judul besar yang disampaikan oleh narasumber kita, diantaranya yaitu ada dasar hukum dan latar belakangnya, ada sistematika PMK-nya, ada tahapan KMS, ada hitung, potong, dan setor. Selanjutnya ada PPN terutang, ada SSP, dan tadi ada perhitungannya juga sudah ditampilkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ditanyakan mengenai dengan poin-poin yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, baik Pak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta malam ini.
Semoga materi yang disampaikan dan sesi diskusi yang telah berlangsung tadi bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak terakhir closing statement-nya Pak untuk materi malam ini. Ya, terima kasih ya Aziz saya. Prinsipnya adalah kita kembali ke perhitungan KMS ya. Kegiatan pembangunan sendiri, ketentuan PMK nomor 61 tahun 2022 ini sudah berlaku saat ini. Sudah berlaku saat ini. Kedua, peran dari APIP itu sendiri ya sangat besar ya. Itu mengawal bahwa setiap pembangunan yang ada di ruang lingkup kita atau sekitar kita di pemerintah daerah ya memastikan bahwa wajib pajak orang atau badan itu untuk melakukan pembayaran ya, atas pembangunan gedung itu sendiri ya. Itu. Yang kedua adalah PTSP ya, PTSP Dinas Pengawas Bangunan juga harus turun di lapangan untuk memastikan semua jenis pembangunan, baik itu bangunan baru atau perluasan itu sendiri ya dikenakan pajak KMS. Yang ketiga adalah rehab ya. Jadi kalau untuk rehabilitasi bangunan itu dia tidak dikenakan pajak ya. Kecuali ada penambahan luasan yang volume awalnya 2.500 bertambah 2.555 meter persegi misalnya itu dikenakan pajak. Sedangkan untuk rehabilitasi ya, rehabilitasi bangunan tersebut tidak dikenakan pajak KMS sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk closing statement-nya malam ini. Ya, Bapak Ibu sekalian itu tadi closing statement yang sudah disampaikan oleh narasumber. Salah satunya yaitu wajib pajak itu dilakukan oleh setiap orang atau suatu badan jika melakukan suatu pembangunan. Nah, dan selain itu jika melakukan rehab juga itu mungkin tidak dikenakan pajak kecuali ada penambahan area atau luas area dari pembangunan tersebut yang direhab. Baik Bapak Ibu sekalian, itu untuk materi malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih kepada yang sudah melakukan turut berpartisipasi dalam sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu di webinar malam selanjutnya atau di materi ketiga. Baik, kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.